Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Janaiz, dan kita sudah masuk pada hadis ke-525 di sini. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Aba Bakrin radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau menceritakan bahwa ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mencium Nabi atau mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang syariat bolehnya mencium seseorang yang sudah meninggal. Tentu yang dimaksud adalah yang dibolehkan secara syar'i, seperti mahram-mahramnya. Dan itu juga pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat namanya Utsman ibn Mad'un, seorang sahabat yang pertama kali dikubur di Baqi. Kematian Utsman ibn Mad'un menyesakkan dada Nabi. Sambil menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium keningnya Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Sedikit kita mengkisahkan tentang kisah kematian Nabi. Kita tahu bahwa sebab kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium kening Nabi setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh engkau dalam kondisi baik wahai Rasul, baik ketika Anda hidup ataupun mati. Jadi kisah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kisah nyata. Karena tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan merasakan kematian, sebagaimana mereka juga sama akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian, suka atau tidak suka. Tapi tentu kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kematian-kematian yang lainnya.
Karena dengan meninggalnya Nabi SAW secara otomatis maka wahyu terputus dan tidak akan pernah turun lagi ke bumi. Tentu karena memang risalah Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Dengan kematian Nabi SAW wahyu telah sempurna. 3 bulan sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi SAW melaksanakan haji yang disebut dengan Hajjatul Wada. Haji pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi SAW. Disinilah turun ayat tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian dan kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan kuredoi Islam sebagai agama kalian. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung peka. Dia pun menangis. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah surah Al-Maidah ayat 3 itu sama dengan surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain yang turun kepada kita? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, waihakum, celaka kalian. Sesungguhnya ayat ini maksudnya ayat kesempurnaan Islam adalah sebuah isyarat akan perpisahan Nabi SAW dengan kita. Maka Nabi SAW setelah melaksanakan Hajjatul Wada, dia pun pulang bersama para sahabat ke kota Madinah. Di tengah jalan itulah turun ayat yang terakhir yang menutup Al-Quranul Karim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Inilah ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Wattaqu yawman, takutlah kalian akan satu hari. Turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian kalian akan diwafatkan membawa apa yang kalian usahakan dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ini menutup akhir daripada isi Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, tepat 9 hari sebelum wafatnya Nabi sudah merasakan racun yang pernah termakan yang dihidangkan oleh Zainab bintul Harith, seorang Yahudi di perang Khaybar. Racun itu mulai berproses, padahal sudah bertahun-tahun. Dan itu keajaiban mukjizat Nabi SAW yang memiliki fisik yang sangat tahan dengan racun. Racun itu baru berproses setelah bertahun-tahun dan mengakibatkan demam tinggi yang dirasakan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat Nabi SAW untuk berziarah ke kuburan para syuhada Uhud. Mungkin ibu-ibu yang pernah umrah pernah berziarah ke Gunung Uhud. Maka di sekitar Gunung Uhud itu ada komplek yang kemudian dikubur para syuhada. Berjumlah 70 syuhada Uhud dikubur di situ. Maka Nabi SAW mendatangi kuburan itu, kemudian mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, inna bikumul lahikun, nas'alullah wa lakumul afiyata.
keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Sesungguhnya kami juga akan menyusul kalian, dan kami hanya meminta kepada Allah untuk kalian dan kami agar kita semua dimaafkan kesalahannya. Kenapa Nabi SAW sebelum wafatnya, 9 hari sebelum wafatnya, mengunjungi para syuhada Uhud? Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada para sahabat, jangan lupakan sejarah. Kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan mereka para syuhada Uhud yang gugur di perang Uhud, tentu kita tidak merasakan Islam seperti yang kita rasakan hari ini. Kemenangan yang besar menguasai Mekah dan Madinah. Rasul tidak pernah melupakan jasa siapapun, sampai kepada para pahlawan yang sudah gugur. Rasul ingin ingatkan para sahabat, kalau bukan karena Allah dan mereka, kemudian mereka, tentu kita tidak seperti ini. Maka setelah Nabi SAW kemudian pulang dari menziarahi para syuhada Uhud yang gugur di perang Uhud, tiba-tiba di tengah jalan Nabi SAW berhenti, kemudian mengatakan di hadapan para sahabatnya, isfaqtu li ikhwani. Qalu ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi walakin ikhwani alladzina ya'tu min ba'di wa lam yarawni wa yu'minunani. Kata Nabi SAW, aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu wahai Rasul? Kata Rasul, bukan, kalian bukan saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka sebuah kaum yang datang sepeninggalku. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Itulah kita. Tidak pernah melihat Nabi SAW, tapi yakin bahwa dia adalah Rasul kita dan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi SAW pulang. Disitulah Rasul jatuh sakit dengan sakit yang parah. Maka Nabi SAW pun dirawat bergiliran dari satu istri ke istrinya yang lainnya, sampai terakhir beliau berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Di rumah Maimunah inilah Nabi SAW meminta izin untuk mengumpulkan istri-istrinya. Setelah berkumpul istri-istrinya di rumah Maimunah, maka Nabi meminta izin kepada semua istrinya agar dia dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kenapa mesti di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Bukankah istri-istrinya yang lain banyak? Karena tidak ada wanita yang paling dicintai Nabi SAW melebihi Aisyah. Alasannya karena di kamar Aisyah itulah kamarnya wahyu turun kepada Nabi SAW, dan tidak pernah turun di kamar-kamar yang lainnya. Satu-satunya kamar di mana Jibril mau turun menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW hanya kamar Aisyah, dan tidak pernah turun di kamar-kamar istri yang lainnya. Itulah penyebab Nabi SAW meminta izin untuk dirawat di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW sudah tidak kuat berjalan, sudah lunglai lemah badannya. Maka Nabi SAW meminta kepada Ali radhiyallahu anhu dan Fadl ibn Abbas untuk memapahnya, membopongnya dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Saat Nabi SAW dipapah itulah, maka para sahabat menyaksikan begitu parahnya sakit Nabi SAW, sehingga sakit parahnya Rasul tersebar ke seantero kota Madinah, dan itu membuat khawatir para sahabat.
Maka datanglah para sahabat berbondong-bondong dari penjuru kota Madinah untuk menjenguk Nabi SAW. Ada apa gerangan dengan Rasul? Kenapa Nabi SAW seperti itu? Maka berkumpullah para sahabat memenuhi masjid Nabi SAW, dan sebagian mereka menangis, sedih, bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, sehingga membuat gemuruh dan kegaduhan. Sehingga suara gemuruh para sahabat inilah masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nabi yang baru sampai di rumah Aisyah bertanya kepada Aisyah, ada apa di luar sana? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mereka sahabat-sahabatmu mengkhawatirkan diri. Ya khafuna alaika ya Rasulullah, mereka sedang mengkhawatirkan diri. Maka Nabi SAW memanggil Ali dan Fadl kembali dan mengatakan, papa aku ingin berjumpa dengan mereka terakhir kalinya. Maka Nabi SAW pun kemudian dipapah oleh Ali dan Fadl masuk ke masjid Nabi dan langsung duduk di atas mimbar Nabi SAW. Itulah khutbah terakhir dan tidak akan pernah ada khutbah lagi setelahnya. Nabi SAW kemudian mulai mengatakan di hadapan para sahabat yang ketika itu sedang dalam kondisi sedih yang mendalam, melihat kondisi kekasihnya seperti itu. Tapi Rasul berusaha untuk menenangkan mereka dan mengatakan, inna mau'idi ma'akum laisa fid dunya wa inna mau'idukum indal haudi. Sesungguhnya kebersamaan diriku dengan kalian semua wahai para sahabat bukan di dunia ini. Kebersamaan aku dengan kalian bukan di dunia ini, tapi kebersamaan diriku dengan kalian kelak ketika aku sudah meninggal dan aku menunggu kalian di telagaku. Dari sini para sahabat semakin yakin bahwa Nabi SAW sudah dekat ajalnya. Kenapa Rasul sampai berwasiat seperti itu? Maka Nabi SAW mulai memberikan beberapa wasiat. Di antaranya Nabi mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi SAW, kefakiran itu bukan sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin ahsya an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan, kata Rasul, kalau seandainya dunia dibentangkan di hadapan kalian seperti pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana umat sebelum kalian mengejarnya, maka Allah hancurkan kalian sebagaimana umat dulu Allah hancurkan karenanya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang kerendahan diri. Di puncak popularitas Nabi SAW, suksesi kepemimpinan Rasul yang sudah menguasai Mekah dan Madinah dan sebentar lagi akan menguasai dunia, Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, man kuntu dharabtu dhahran fahada dhahri. Siapapun yang dulu pernah kupukul pundaknya, ini pundakku. Silahkan kisas, falyaqtas minni, silahkan kisas. Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu. Atau dahulu pernah aku ambil hak kalian, harta kalian, pernah kucuri, pernah ku ambil tanpa sepengetahuan kalian, ini hartaku, ambil sekarang hartaku. Wa man kuntu syatamtu iradan fahada irdi falyaqtas minni. Atau dulu pernah ku caci, ku maki, ku rendahkan, ku gibah, kehormatannya, inilah kehormatanku, silahkan kisah sekarang. Seolah-olah Rasul ingin mengajarkan kepada kita, setiap orang yang hendak meninggal dunia, janganlah menyisakan kezaliman kepada orang, jangan menyisakan dosa untuk dibawa pulang. Maka para sahabat kemudian terdiam sampai Nabi SAW
menasihati para sahabat untuk berbuat baik kepada istri-istrinya dan mengatakan istausu binisa'i khairan, jaga istri-istri kalian, jaga istri-istri kalian. Kemudian Rasul mengatakan Allahus salah wa ma malakat aimanukum, dan jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat dan hamba-hamba sahaya kalian. Kemudian Nabi SAW panjang lebar memberikan nasihat yang singkat sebelum wafatnya dan berakhir mendoakan para sahabat dan mengatakan awakumullah, hafidhakumullah, nasarakumullah. Semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah memelihara kalian, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kalian. Kemudian sebelum turun dari mimbar, Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, sampaikan salamku kepada umat yang tidak pernah melihatku, sampaikan salamku kepada umat yang tidak pernah melihatku. Kemudian Rasul turun mimbar dan masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahud alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud atau masjid. Ala la'natullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka dan semoga Allah melaknat mereka. Kemudian Nabi SAW mulai sering pingsan dan sadar, kadang pingsan kadang sadar, sampai pada waktunya Nabi SAW ingin melihat bagaimana kondisi para sahabat. Dia tidak sanggup menjadi imam salat ketika itu karena memang orang sakit, bagaimana pula dia bisa mengimami manusia. Maka dia panggil Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai Aisyah, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas. Kalau bisa kau perintahkan bapakmu Abu Bakar, tolong gantikan aku. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jangan, ayahku bakaan wahai Rasul, bapakku suka menangis. Kalau dia salat, suara tangisannya lebih keras dibandingkan bacaan. Sebaiknya kau perintahkan Umar saja, karena dia tegas dan lantang suaranya. Tapi Rasul mengatakan tidak, perintahkan bapakmu. Kenapa Nabi SAW kekeh dengan Abu Bakar untuk menggantikan pemimpin salat? Di sini ada isyarat tentang suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi, bahwa Abu Bakar layak menjadi khalifah pertama setelah Nabi karena ada isyarat nas. Rasul sudah mengkadar dengan menjadikan pemimpin salat di zaman dia masih hidup. Itulah kemudian Rasulullah SAW memaksa Aisyah untuk menyuruh Abu Bakar menggantikan salat, mengimami manusia, sampai di hari-hari detik wafatnya Nabi SAW. Maka Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu masuk ke rumah Aisyah, kemudian meminta doa kebaikannya. Tapi karena Rasul tidak sanggup bicara, Rasul hanya menganggukkan dengan isyarat seolah-olah, ya, saya mendoakan kebaikan kepada anda wahai Zaid. Dan Zaid adalah orang yang paling dicinta Rasul karena dia adalah putra daripada anak angkat Zaid ibn Harisah. Jadi Usamah ibn Zaid adalah anak angkat daripada Zaid ibn Harisah. Kemudian setelah Usamah ibn Zaid masuk, kemudian keluar, masuklah Ali sama meminta doa kebaikan Nabi SAW. Kemudian satu persatu masuk di antara orang-orang tercinta Nabi SAW, sampai pada waktunya masuklah Abdurrahman ibn Abi Bakar, di tangannya membawa siwak. Nabi SAW seolah-olah ingin menyiwak, tapi karena dia tidak bisa bicara, dia sudah lunglai, sudah lemas, sehingga dia hanya mengisyaratkan kepada siwak itu dengan kedua belah matanya. Aisyah paham, sehingga Aisyah radhiyallahu anha meminta siwak di tangan Abdurrahman. Kemudian dia pun berusaha melembutkan siwak itu dan memberikan kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, demi Allah, aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak seindah ketika sebelum meninggalnya dia bersiwak. Kemudian setelah itu
masuklah Fatimah. Entah apa yang dibisikkan Rasul ke telinga Fatimah. Terkadang Fatimah tertawa, terkadang Fatimah menangis. Aisyah heran, apa yang dibisikkan Rasul kepada Fatimah? Kenapa Fatimah ekspresinya terkadang tertawa, terkadang menangis? Dan itu baru terjawab setelah meninggalnya Nabi, di mana Aisyah radhiyallahu anha terang-terangan bertanya kepada Fatimah dan mengatakan, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasul kepadamu sebelum kematian? Dan kenapa engkau tertawa dan kenapa engkau menangis? Maka Fatimah radhiyallahu mengatakan, adapun aku tertawa karena Nabi SAW membisikkan di telingaku dan mengatakan, anti sayyidatun nisa'i fil jannah, engkau akan menjadi para pemimpin wanita di sorga. Adapun aku menangis, Rasul membisikkan bahwa aku orang yang pertama menyusul dengan kematiannya dari keluarga Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW. Betul, setelah Rasul meninggal 6 bulan setelahnya disusul oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika Fatimah sudah keluar, Nabi SAW tidak mengizinkan satupun masuk ke rumahnya. Dia meminta kepada keluarganya, terutama istri-istrinya, tidak boleh ada yang menemaninya kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Lah saat Nabi SAW sedang berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha inilah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan juga Malakul Maut untuk mencabut nyawa Nabi SAW. Malakul Maut ketika hendak mencabut nyawa Nabi SAW memberikan 2 pilihan. Apakah engkau ingin hidup selamanya di dunia, ataukah ingin meninggal dan menyusul teman-temanmu di surga? Tiba-tiba Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ke langit dan mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, aku ingin menyusul teman-temanku di sana. Aisyah faham bahwa Nabi SAW sedang diberikan pilihan, karena tidak ada satupun Nabi kecuali diberikan pilihan saat kematiannya, tanpa terkecuali termasuk Nabi SAW. Maka ketika itulah kemudian, karena dia sudah memilih meninggal, maka Malakul Maut pun kemudian mencabut nyawa Nabi SAW tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepat di tahun ke-11 Hijriah. Nabi meninggal dunia di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya saat khutbah Nabi SAW bahwa Nabi SAW akan berpisah dengan para sahabat itu sudah sangat dirasakan Abu Bakar. Karena saat khutbah terakhir Rasul pernah mengatakan di hadapan para sahabat, innallaha khayyara baina abdin, innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memilih seorang hamba antara hidup di dunia dan berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis sehingga memutus khutbah Nabi. Rasul sedang ceramah, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Semua pandangan para sahabat tertuju kepada Abu Bakar, seolah-olah mereka menyalahkan Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakrin lima tuqati'u kalaman Nabi, kenapa engkau bisa menyalah-nyala ucapan Nabi, biarkan dia bicara. Tetapi Abu Bakar terus menangis sampai Rasul mengatakan, da'u Abu Bakrin yatakallam, biarkan dia bicara, biarkan Abu Bakar bicara, jangan kalian menghardiknya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan kepada para sahabat, waihakum, celaka kalian, bukankah kalian tadi mendengar Rasul mengatakan Allah memilih seorang hamba? Tahukah kalian siapa hamba di sini? Maksudnya hamba di sini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Barulah para sahabat paham. Lah saat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghardik Abu Bakar karena terus bicara, maka Nabi SAW mengatakan, da'uhu yatakallam, jangan kalian sela-sela, biarkan Abu Bakar bicara. Demi Allah, kata Rasul, semua kalian punya kebaikan, termasuk Abu Bakar, tapi kebaikan kalian sudah kubalas di dunia, kecuali kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Semua pintu di masjid ini
tertutup kecuali untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya isyarat kematian Rasul dari khutbah terakhir itu sudah dirasakan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya. Sampai akhirnya detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun tertegun karena sudah tidak bernafas lagi. Apa yang bisa dilakukan Aisyah ketika itu? Aisyah hanya bisa tertunduk lesu, tidak ada yang bisa diperbuat dia. Apa yang bisa lagi diperbuat Aisyah? Dia hanya bisa menangis, kemudian berusaha meletakkan Nabi SAW dan berusaha dengan lemahnya fisik dia berjalan ke pintu Masjid Nabawi, kemudian berteriak-teriak di hadapan para sahabat, mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Saat teriakan Aisyah radhiyallahu an itulah membuat geger para sahabat satu masjid. Sampai Ali radhiyallahu an seperti orang gila, dia hanya bisa berdiri dan duduk. Utsman ibn Affan seperti anak kecil hanya bisa melirik ke kanan dan ke kiri dan bisa hanya menangis saja. Umar tiba-tiba bangkit kemudian pulang, mengambil dan menghunus pedangnya, kemudian berteriak-teriak di hadapan para sahabat, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, kupenggal lehernya. Sesungguhnya dia sama dengan Musa meninggalkan kaumnya 40 hari. Sebentar lagi dia akan datang untuk mematahkan kaki dan tangan orang-orang munafik. Kenapa kalian mengatakan dia mati? Semua para sahabat ketika itu tidak yakin, wajar. Jangan lagi yang mati Nabi SAW. Seandainya kita ini punya orang yang kita kasih dan kita cintai meninggal mendadak, anggaplah mungkin istri atau suami atau orang tua atau anak yang kita kasih tiba-tiba meninggal dunia. Di hari dia meninggal dunia, terkadang kita tidak yakin dan percaya. Apalagi kalau kematiannya tidak wajar. Bagaimana kalau yang meninggal Nabi SAW membuat kebingungan para sahabat Nabi SAW, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat dia mendengar wafatnya Rasul, dia bergegas datang. Dia masuk ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha dan langsung masuk ke kamarnya. Maka dia menyingkap kain yang menutup wajah Nabi SAW. Disinilah hadis bicara. Abu Bakar kemudian mencium kening Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tibta anta hayyan wa mayyitan. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau dalam kondisi baik-baik ketika hidup ataupun ketika mati. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan kedewasaannya dia pun berusaha untuk menenangkan para sahabatnya. Di tengah kacau pikiran para sahabat harus ditenangkan. Siapa yang bisa menenangkan? Ali seperti orang gila, Utsman seperti anak-anak, Umar marah-marah dan begitu seterusnya. Siapa yang bisa menenangkan para sahabat dalam kondisi seperti ini? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung menenangkan Umar, tapi tak tenang juga. Tetap saja dia ngomong. Akhirnya dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia meminta para sahabat untuk memperhatikan dirinya. Maka semua para sahabat terdiam dan melihat wajah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan menanti apa yang akan dibicarakan Abu Bakar. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan betul para sahabat dan mengatakan, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budullaha, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad itu sudah mati, jangan disembah lagi. Wa man kana minkum ya'budullaha, tapi siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Seolah-olah Abu Bakar ingin mengatakan, ikhlaskanlah kepergian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh bukan dia Tuhan kita, bukan dia sesembahan kita. Sesembahan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Muhammad bisa mati sebagaimana kita juga bisa mati. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan satu ayat yang kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu seolah-olah ayat itu baru turun saat itu, padahal sudah turun sejak lama. Saat Nabi SAW masih hidup ayat itu turun. Tetapi itulah yang mengingatkan para sahabat, di mana Abu Bakar Siddiq mengatakan, wa ma Muhammad
illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad? Ketahuilah siapapun yang murtad ke belakang kalian itu tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur saja kepadanya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar membacakan ayat ini, semua para sahabat tersadar bahwa Nabi SAW sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kisah singkat kematian Nabi SAW ini saya yakin dan percaya kalau kita merenungkannya tentu kita akan sedih. Bagaimana tidak sedih? Nabi SAW yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dengan membawa hidayah Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena Allah kemudian diutusnya Nabi, tentu kita tidak akan mengenal salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tentu kita tidak akan tahu jalan ke sorga dan menjauhi jalan neraka. Tapi ingat, bukan berarti perpisahan Nabi SAW dengan dunia itu bukan berarti kita tidak bisa melihat wajahnya. Bukankah Rasul yang mengatakan tadi, inna mau'idukum ma'i laisa fid dunya, kebersamaan saya dengan kalian, kata Rasul, wahai umatku, bukan di dunia, bukan, tetapi mau'idukum ma'i indal haudi, kebersamaan kalian dengan diriku, kata Rasul, kelak di telagaku. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa meminum telaga Nabi supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul saat ada orang-orang yang masuk telaganya tiba-tiba diusir. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Rabb, itu umatku, biarkan mereka minum." Tapi Allah mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, innahum ghayyaru wa baddalu." Wahai Muhammad, kau tidak tahu dengan mereka. Mereka adalah umat yang datang sepeninggal, tapi mereka merubah-rubah sunnah dan ajaran. Mereka tidak akan berhak meminum telaga. Kalau orang yang tidak akan meminum dari telaga Rasul, berarti dia tidak akan ada kesempatan untuk memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu sekilas mengingatkan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu menjelaskan, anna Abu Bakrin qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya, maka tidak masalah. Pamannya ayah kita, ibu kita meninggal dunia, kemudian sebelum kita semayamkan, kita cium keningnya, atau mungkin pasangan kita atau mungkin anak kita yang ada hubungan mahram dengan kita, maka tidak ada masalah mencium mereka. Bahkan disyariatkan, kata para ulama, hadzal hadis yadullu ala masyru'iyyati taqbilil mayyiti wa jawazi. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya mencium orang yang sudah meninggal dan boleh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya.
Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, saya yakin siapapun yang mendengar kisah kematian Rasul dengan penjiwaan tentu semua akan sedih dan juga akan merasakan keperitan dada bagaimana orang yang dicintai meninggal dunia. Dan itu menunjukkan kecintaan seorang muslim kepada Nabi. Sebab kalau yang diceritakan itu bukan orang yang dicintai kita, umpamanya kita menceritakan kisah Abu Lahab, sesedih apapun saya menceritakan kisah Abu Lahab, Abu Jahal, tidak mungkin kita meneteskan air mata. Karena kematian orang yang kita benci itu tidak akan menjadikan bergetar jiwa. Tapi karena yang diceritakan adalah orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, tidak ada manusia yang harus kita cintai melebihi Nabi SAW, bahkan melebihi pasangan, orang tua dan anak-anak kita. Bahkan dikatakan kesempurnaan iman seseorang apabila kita mencintai Rasul melebihi segala sesuatu termasuk orang-orang yang kita cintai, ya sudah wajar kalau mendengar kisah ini akan terharu dan sedih. Dan ini bagian daripada bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Dan tentunya ibrahnya bahwa kalau Nabi SAW saja seorang manusia yang sangat mulia, diagungkan, bahkan tidak ada manusia yang lebih mulia di kolong langit melebihi Nabi SAW bisa meninggal dunia, maka apakah lagi kita umatnya? Maka kita pun akan sama, mengalami hal yang sama, menunggu kematian seperti Nabi SAW juga telah dahulu meninggalkan kita. Ya, minimalnya ibrahnya bagaimana cara kita mati. Jangan sampai kita mati dalam kondisi su'ul khatimah, tapi meninggal dalam posisi husnul khatimah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, tadi Ustaz ada mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa dia rindu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu kita saat ini. Yang ingin ditanyakan, apakah kita ini Ustaz memiliki kedudukan amal sama seperti para sahabat, di mana para sahabat dulu mereka itu beramal karena di hadapan mereka ada Rasulullah SAW. Mereka melihat wahyu itu turun dan mereka bisa berdialog langsung dengan Rasulullah. Sementara kita sekarang ini beriman kepada Rasulullah dengan hanya mengimani dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Apakah kekuatan iman kita, cinta kita kepada Rasulullah itu bisa menyamai cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW yang benar-benar melihat Rasulullah secara nyata? Ya, alhamdulillah. Ya tentu berbeda. Keimanan para sahabat dengan kita ya jauh berbeda. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di zaman Rasul, belum tentu kita mengikuti Rasul. Karena hati-hati kita tidak sekuat hati para sahabat. Makanya Allah tidak takdirkan kita hidup di zaman itu. Hati kita ini mudah terlena, digoda dengan dunia saja sudah leleh imannya. Artinya memang sahabat yang hidup di zaman Rasul itu orang pilihan. Allah sudah memilih hati-hati para sahabat adalah hati-hati terbaik setelah hati Nabi SAW. Apalagi sahabat-sahabat pilihan seperti Abu Bakar, yang Rasul katakan kalau keimanan satu orang Abu Bakar ini ditakar di satu timbangan, kemudian seluruh keimanan manusia setelah Rasul ditakar di neraca timbangan satunya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia selain Nabi SAW. Jadi tidak sama keimanan para sahabat, tentu melebihi dan mungkin susah terjangkau. Bukankah Rasul pernah mengatakan kalau seandainya kita punya gunung Uhud semua emas, gunung Uhud itu semua emas, kemudian kita infakkan semuanya, tentu akan heboh satu dunia kan. Ibu punya gunung Uhud semua emas diinfakkan, apa enggak viral satu dunia? Umi Anu menginfakkan emas segede gunung Uhud. Tetapi Rasul SAW mengatakan itu tidak sebanding dengan separuh telapak tangan para sahabat. Ya,
Satu mud saja, bahkan separuh mud pun tidak akan sanggup menandingi para sahabat. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman keemasan. Yang Rasul katakan khairan nas qarni, sebaik-baik manusia memang generasiku. Jadi jaminan dari Rasul, sahabat adalah sebaik-baik generasi. Baru setelahnya. Adapun kita ini hanya mengikuti mereka. Ya tentu keimanan kita ya jauh sekali dibandingkan keimanan mereka. Tapi kan kita walaupun demikian, bukan berarti kemudian kita kecil hati, tidak. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, kalau kita memperjuangkan sunnah di atas keasingan sunnah, seperti memegang bara api di tangan, kita mengamalkan satu sunnah yang diamalkan para sahabat di zamannya, dan kita mendapatkan apa yang tidak mereka dapatkan, maka pahala kita sama dengan pahala 50 para sahabat kalau kita sanggup mengamalkannya. Tetapi kan banyak yang tidak sanggup. Terkadang kita ini mendapatkan ujian sedikit saja mudah goyahnya dibandingkan istiqomahnya. Macam mana kita akan bandingkan dengan ujian para sahabat? Kita ini mudah goyah, ya mudah putus asa, mudah tergoda. Jadi akan sulit kemudian membandingi pahala yang dimiliki mereka para sahabat. Apalagi sahabat itu, kata Imam Ibnu Hazm ketika memberikan catatan, wa kullan wa'adallahul husna, setiap mereka dijanjikan kebaikan, maksudnya sorga. Artinya setiap para sahabat itu dijamin masuk sorga. Kalau kita kan belum. Siapa yang jamin kita? Ya, yang penting kita ini hanya menjadi umat Nabi itu sudah keberuntungan. Karena sekalipun Allah takdirkan kita masuk neraka, minimalnya tidak dikekalkan di dalamnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Cuman ada yang masuk surga yang sifatnya direct, ada yang masuk surga itu yang ke neraka dulu, baru kemudian dibersihkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini ada pertanyaan lewat WA Ustaz. Boleh. Pertanyaannya begini ya Ustaz, ini kan tadi hadis menjelaskan tentang bolehnya orang mencium mayat. Nah pertanyaannya ini ada 3 Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan perkataan manusia di masyarakat yang mengatakan ketika mencium si jenazah itu terkena air mata, apakah wudhunya si mayat itu batal? Yang kedua pertanyaannya, saya pernah memandikan jenazah tapi qadarullah waktu itu terlupa saya mewudhukannya. Bagaimana keadaan si mayat dan kami sebagai yang menyelenggarakan jenazah? Pertanyaan yang ketiga, keluarga saya ada yang meninggal dunia. Waktu itu tetangga yang bukan mahram merasa kehilangan atas kematian keluarga saya dan dia mencium-cium mayat adik saya. Apakah itu batal untuk mayat adik saya Ustaz? Maaf. Ya, alhamdulillah. Memang ada keyakinan di masyarakat kalau sudah dimandikan, sudah dikafankan, tidak boleh kemudian meneteskan air mata yang terkena jenazah. Tapi ini tidak ada dalilnya. Air mata itu bukan najis. Bukankah Abu Bakar Siddiq juga ketika mencium menangis karena sedihnya kepada Nabi SAW? Jadi tidak membatalkan wudunya. Yang kedua, kalau seandainya saat memandikan jenazah tidak mewudukan, ya tidak ada masalah dan tidak menjadikan batal mandinya, harus diulang mandinya, tidak. Seperti kita mandi junub, terkadang kita berwudu, terkadang tidak berwudu. Kalau ingin sempurnai berwudu. Nah, tetapi kalaupun tidak berwudu, yang penting kan seluruh anggota badan terkena air, maka itu sah mandi junubnya. Karena mandi mayat itu sama dengan mandi junub. Kalaupun lupa wudu ya sah-sah saja, tidak ada masalah karena bukan lupa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh orang yang bukan mahramnya menyentuh siapapun baik ketika hidup ataupun ketika meninggal. Tidak boleh. Makanya kenapa tidak boleh memandikan seorang yang tidak ada kaitan dengan mahramnya, umpamanya laki-laki dan perempuan. Yang meninggal perempuan yang memandikan pacarnya umpamanya, walaupun pacarnya belum kawin, tidak boleh. Ya, jadi tetap yang ada kaitan dengan mahramnya ataupun sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, tidak boleh perempuan dimandikan laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali suami istri atau mungkin orang tua kepada anak yang belum balik, yang masih kecil.
maka dibolehkan. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian kalau disentuh batal wudunya? Nah, kalau memang sudah meninggal batal wudunya pun kenapa pada diwudukan lagi? Itu kan masalah khilafiyah orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup saja disentuh perempuan menjadi khilaf ulama apakah batal wudu atau tidak, walaupun pendapat yang kuat tidak batal wudunya, apalagi yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.